warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Anugrah dan ini teman saya. Radiallah Khairunisa. Kami dari mahasiswi STANDI Bandung Business School. Kami akan mewawancarai salah satu pengusaha yang menginspirasi kami. Beliau adalah Rai Septa, pengusaha bakso tahu. Mari kita simak petikan wawancara. Mudah-mudahan dapat dijadikan motivasi dan juga dapat menginspirasi kita semua. Kalau boleh tahu nama usahanya apa? Nama perusahaannya bukan perusahaan sih ya, nama usahanya tuh bakso tahu Eyang sih sebetulnya. Bergerak di bidang bakso tahu, jajanan Bandung lah kayak gitulah. Kalau alamat tempat usahanya di mana? Kalau alamatnya, kalau buat yang awal tuh kita di Jalan Bakan Irigasi, RT 4 RW 03. Dari kapan berdirinya? Mulai dirintisnya? Kalau dari kapan sih sebenarnya baru satu tahun ini ya, tapi cukup lumayan berkembang lah gitu. Udah lumayan agak banyak juga. Ada berapa karyawan menjalani usaha ini ya? Kalau karyawan sih yang bantu cetak baru saya sama orang tua aja, belum nambah. Cuma mudah-mudahan lebih berkembang. Emang sih kita juga mau ada rencana niat nambah lagi karyawan gitu. Soalnya cukup lumayan lah di usaha ini tuh lumayan berkembang. Jadi usaha kerjasama ya, bukan sendiri? Kerja sendiri, iya punya sendiri. Cuma bukannya masalahnya bukan punya orang, tapi punya usaha orang tua lah intinya gitu. Mengapa tertarik dengan usaha ini? Kenapa tertarik dengan usaha ini? Sebenarnya usaha ini tuh jajanan umum ya, jajanan umum. Terus bakso tahu ini kan orang-orang udah pada tahu, lihat juga. Terus di wilayah kita juga harus pinter-pinter lihat wilayah, pinter-pinter lihat lokasi. Di situ nggak yang belum ada apa ya itu saya manfaatkan di wilayah itu. Yang belum ada yaitu bakso tahu, ya saya jualan bakso tahu lah. Jadi mengisi yang kekosongan dari jajanan gitu. Iya gitu. Kalau boleh tahu kira-kira berapa modal awalnya ya? Dari modal awal tadinya 150, 200 lah, 200. Kalau waktu jualannya dari jam berapa sampai jam berapa itu? Kalau jam jualan awal-awal kita ngerintis kan emang susah buat laku ya. Dari awal jam 3 sore bisa sampai jam 12 sampai jam 1 malam. Cuma kalau sekarang dari jam 3 sore jam 9 jam 10 udah habis lah. Bisa dibilang apa. Lanjut lagi soal langkah apa yang dilakuin AA buat menarik pelanggan? Pertama, langkah pertama itu memang sama kita tuh digratisin dulu, bukan lah ya buat narik peminat, digratisin. Terus kita kasih dulu harga rendah buat promo gitulah. Nanti kan terus jangan lupa rasa juga harus bisa bersaing, biar orang-orang kan nanti kan orang-orang juga banyak nih nyari ternyata yang terpakai ya alhamdulillah. Terus berapa harga harga makanan yang dijual? Kalau harga makanan, kalau buat saat ini saya lihat dari lokasi ini kan sebenarnya nggak mahal, makanya alhamdulillah agak ramai tuh. Kita jual cuma satu porsi itu 5.000, paling murah satu porsi 5.000, tergantung pembelinya juga mau beli berapa. Menyesuaikan dengan lingkungan. Iya, menyesuaikan dengan lingkungan. Terus berapa kira-kira omset per harinya? Terus atau berapa makanan yang terjual setiap harinya gitu, sampai berapa bungkus? Kalau dibilang bungkus kan itu orang beda-beda ya. Iya. Tapi kalau bisa satuan kita bisa ngejual sampai 500 biji lah. Kalau di rupiahin ya sampai 500.000 itu bisa. Dari jam tadi yang dibilangin, iya, dari jam 3 sampai jam 10. Itu kalau lagi rame ya. Cuma kan kita namanya jualan ada turunnya, ada naiknya, ada turunnya. Cuma kalau lagi naiknya ya segitulah omset kita. Terus berapa persen keuntungan yang didapat untuk setiap makanannya? Kalau berapa persen? 65%-an adalah 65% dari mulai modal
sampah keuntungannya udah dipotong sama sama-sama yang inilah nggak ada 65%. Terus apa kelebihan produk yang dijual dengan produk yang maksudnya kan jual pasti banyak ya di luar sana juga bakso tahu. Nah, apa yang buat produk itu lebih beda gitu? Oh, kalau yang konsumen yang datang lagi kita nanya tuh keuntungannya emang dari bumbunya katanya lebih dari orang lain. Terus kita nggak muluk-muluk juga, keuntungan kita emang lebih murah tapi rasa nggak mengecewakan gitu. Kalau masak siomaynya juga orang-orang makannya balik lagi kan, berarti orang yang menilai ya katanya enak, alhamdulillah dibilang enak gitu. Berarti harga terjangkau. Aja terjangkau, nah gitu. Apa yang menjadi ciri khas usaha yang dijalanin gitu? Kan banyak, jadi yang paling menonjol dari bakso tahu apa gitu? Yang lebih menonjol sih dari bumbu sih sebenarnya, iya dari bumbu itu sih sebenarnya. Terus apa motivasinya dan gimana sejarahnya sampai bisa buat usaha bakso tahu? Oh, sebetulnya dari dulu kan kita kerja ya, Iya. kerja, tapi kerja tuh kan kita terkekang oleh waktu. Nah, kita cobalah usaha. Soalnya kita juga kan lebih sering sharing sama pedagang-pedagang, lebih sharing sama wirausaha yang lain, tertarik juga untuk mencoba. Ternyata emang lebih juara, lebih enak tuh berwirausaha. Waktu kita bisa atur sendiri, apa-apa kita bisa atur sendiri, uang tiap hari datang, tiap hari, kita nggak harus menunggu sebulan sekali. Ya. Sebetulnya itu sih yang jadi motivasi awalnya itu. Jadi udah ada semangat juga ya. Susah senang ditanggung. Nah, Paling penting itu ya. Terus pasti kan namanya usaha pasti ada kendalanya. Terus apa sih kendala yang paling dihadapin, yang susah dihadapin awal-awal? kalau awal-awal sih emang kita cari pelanggannya yang pertama. Kita harus benar-benar semangat, harus jangan pantang, jangan cepat kendor lah. Emang harus benar-benar ya udahlah, itu kan emang awal-awal. Tapi kalau kesini ya mungkin kita yang harus ngejaganya itu dari rasa nggak boleh turun, dari kualitas nggak boleh turun, tapi harga harus tetap gitu. Nah, itu yang kita harus jaga tuh. Itu yang sekarang agak sulitnya tuh di situ ya kita. Terus motivasi atau tips apa nih buat teman-teman biar sehingga upaya usahanya dapat eksis bahkan maju gitu sampai sekarang ini gitu? Motivasi balik lagi ke semangat kita diri pribadi, nggak boleh patang, nggak boleh mau baik laginya ke diri kita gini. Usaha itu emang perlu proses, perlu apa sih namanya teh, perlu perjuangan. Jadi apapun yang terjadi ya lakuin aja dulu. Soalnya kan buat diri sendiri juga, buat kedepannya juga. Terus tipsnya nih buat teman-teman apa? Kalau tips buat teman-teman yang mau usaha yang mau usaha, kalau menurut aku coba, jangan takut gagal. Soalnya kegagalan itu pasti ada. Iya. Terus aja coba, pasti dibalik kegagalan pasti ada kesuksesan. Itu aja lah. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Sekian saja dari kami. Semoga dapat memotivasi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.